Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Zulkifli Umar. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi e-commerce. Nah, jadi ada 5 topik yang akan saya bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama jenis-jenis e-commerce, yang kedua contoh e-commerce di Indonesia, yang ketiga komponen e-commerce, dan yang keempat metode pembayaran e-commerce, dan yang kelima manfaat e-commerce bagi penjual dan pembeli. Oke, kita masuk pada topik pembahasan yang pertama, yaitu jenis-jenis e-commerce. Ada beberapa jenis transaksi dalam e-commerce, antara lain bisnis ke bisnis, bisnis ke konsumen, konsumen ke konsumen, atau konsumen ke bisnis. Karena itu istilah e-commerce dan e-bisnis selalu dikaitkan. Berikut jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, e-commerce business to business, yaitu biasa disebut B2B. Transaksi e-commerce ini dilakukan oleh dua belah pihak yang sama-sama memiliki kepentingan bisnis. Dua belah pihak ini saling mengerti dan mengetahui bisnis yang dijalankan. Umumnya bisnis tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan atau secara sederhana berlangganan. Contohnya sederhana dari B2B, yaitu produsen dan supplier saling bertransaksi secara online, baik untuk konsultasi kebutuhan barang hingga proses pembayaran. Yang kedua, e-commerce business to consumer atau B2C. Business to consumer dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual beli biasa. Konsumen mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online. Yang ketiga, e-commerce C2C atau konsumen ke konsumen. Untuk C2C, transaksi dilakukan oleh konsumen ke konsumen, atau Anda sering menggunakan Tokopedia, Bukalapak, OLX, dan sejenisnya, maka inilah yang dinamakan B2C e-commerce. Transaksi jual beli dilakukan secara online melalui marketplace. Jadi C2C di sini menjual perantara antar penjual dan pembeli. Terus kemudian yang keempat, yaitu konsumen to business atau C2B. C2B adalah kebalikan dari B2C, yang mana konsumen terakhir bertindak sebagai penjual dan perusahaan bertindak sebagai pembeli. Yang kelima, yaitu media atau aplikasi e-commerce. Seperti yang dijelaskan dalam pengertian e-commerce, di antara transaksi bisnis ini bergantung pada sejumlah aplikasi dan media online lainnya. Misalnya katalog, email, shopping carts, service ID, dan file transaksi protokol. Hal ini tentu melibatkan kegiatan B2B atau business to business. Oke, masuk pada topik pembahasan kedua, yaitu contoh e-commerce di Indonesia. Sebenarnya bisnis e-commerce di Indonesia sudah berlangsung sejak lama. Beberapa contoh e-commerce di Indonesia antara lain yaitu jual beli online di marketplace. Transaksi jual beli online di marketplace lokal sudah sangat marak saat ini. Beberapa marketplace terkenal di Indonesia seperti Bukalapak, Tokopedia, Blibli, Kaskus, Traveloka, dan lain sebagainya. Yang kedua, internet banking dan SMS banking. Transaksi pembayaran melalui internet dan jaringan telekomunikasi juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan e-commerce. Yang ketiga, TV kabel dan internet provider. Berlangganan TV kabel dan internet juga merupakan salah satu bentuk e-commerce yang sudah cukup lama berlangsung di Indonesia. Beberapa perusahaan yang ada di bisnis TV kabel dan internet provider diantaranya yaitu Indovision, Big TV, IndiHome, MyRepublic, dan First Media. Terus selanjutnya topik yang ketiga, yaitu komponen e-commerce. Pada praktik di dalam e-commerce terdapat beberapa komponen standar yang mendukung proses operasional. Di antaranya adalah yang pertama, produk. E-commerce mendukung penjualan berbagai jenis produk, mulai dari produk fisik hingga produk digital. Produk digital, e-book, membership, software, musik, dan lain-lain. Produk fisik yaitu buku, pakaian, gadget, makanan, dan lain-lain. Yang kedua, tempat menjual produk. Kegiatan e-commerce dilakukan di internet, maka dibutuhkan domain dan hosting untuk
membuat website sebagai media pemasaran. Terus yang ketiga, cara menerima pesanan. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menerima pesanan. Di antaranya adalah dengan memanfaatkan email, telepon, SMS, chatting, dan lain-lain. Yang keempat, metode pembayaran. Beberapa metode pembayaran e-commerce pada umumnya menggunakan transfer via ATM, kartu kredit, COD, payment. 5 metode pengiriman. Cara pengiriman barang e-commerce di Indonesia biasanya menggunakan jasa pengiriman barang, yaitu JNE, TIK, Pos Indonesia, dan lain-lain. Namun ada juga yang menggunakan jasa antara ojek online. Yang berikut customer service. Layanan berlangganan merupakan komponen yang sangat penting dalam operasional e-commerce. Aktivitas ini untuk umumnya dilakukan melalui email, formulir online, fax, telepon, chatting, dan sosial media. Yang topik selanjutnya yaitu topik keempat, yaitu metode pembayaran e-commerce. Untuk masalah pembayaran ada beberapa metode yang sering digunakan dalam e-commerce, yaitu yang pertama, pembayaran elektronik. Pembayaran dengan metode ini menggunakan internet banking, kartu kredit debit, atau dengan uang digital yang sudah beredar seperti GoPay, OVO, Link Aja, Dana, dan lainnya. Yang kedua, pembayaran cash on delivery atau COD. Transaksi pembayaran dengan metode ini dilakukan secara langsung, jadi penjual dan pembeli akan bertemu sesuai dengan kesepakatan. Bisa juga dengan bantuan perantara kurir. Setelah menerima barang, pembeli membayarkan uang secara tunai kepada pihak penjual. Pembayaran menggunakan metode ini juga dapat meminimaliskan terhadap penipuan secara online. Yang ketiga, pembayaran lewat transfer. Pihak pembeli akan mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening penjual. Setelah membayar barang, baru akan dikirim oleh penjual melalui jasa pengiriman. Tapi yang terakhir yaitu manfaat e-commerce bagi penjual dan pembeli. Yang pertama, manfaat bagi penjual, yaitu wilayah pemasaran luas. Tidak ada batasan ruang untuk wilayah ketika masuk dalam dunia maya. Hal ini yang dimanfaatkan oleh para pelaku usaha menjual luasa menjalankan produk dengan jangkauan pasar yang luas. Bahkan kita menjual barang hingga ke luar negeri. Yang kedua, toko buka 24 jam. Website yang bertindak sebagai toko atau etalase akan selalu buka dan dapat dilihat 24 jam. Hal ini berbeda dari toko konvensional yang bisa ditutup di jam-jam tertentu, akan tetapi bergantung pada kebijakan penjual. Ketiga, target pasar tak terbatas. Karena akses yang sangat mudah, maka produk yang dijual secara online bisa dilihat oleh siapa saja. Hal ini memungkinkan Anda untuk mendapatkan calon pembeli dari berbagai kalangan. Yang keempat, mengurangi biaya operasional. Bisnis online tetap membutuhkan modal, tetapi biaya akan lebih rendah dibandingkan membuka toko konvensional yang sangat menguras kantong, terutama di biaya sewa tempat dan gaji karyawan. Yang kelima, efisiensi promosi. Promosi di media online lebih menguntungkan karena kita bisa menargetkan orang secara spesifik. Apalagi jika kita menggunakan fitur periklanan semacam Google Ads atau FB Ads, kita bisa menargetkan audiens hanya untuk wilayah tertentu, hobi, interest, gender, atau umur tertentu. Yang keenam yaitu penyampaian informasi lebih cepat. Penjual terkadang perlu memberikan informasi terkini mengenai produk yang dijual, baik itu soal perubahan harga, komponen barang, maupun ketersediaan dalam dunia e-commerce. Informasi seperti ini bisa disampaikan secara cepat dan kepada konsumen. Manfaat e-commerce bagi pembeli selanjutnya. Yang pertama, kemudahan dalam berbelanja. Anda bisa berbelanja kapanpun dan dimanapun Anda, bahkan bisa berbelanja sambil bersantai tanpa keluar rumah. Cukup dengan komputer atau alat komunikasi yang dilengkapi jaringan internet, maka memberikan barang bisa dilakukan dengan mudah. Yang kedua, banyak pilihan produk. Ketika berbelanja secara online, produk yang ditawarkan akan lebih banyak dan beragam. Bahkan bukan tidak mungkin Anda akan menemukan barang yang sudah langka di pasaran.
Yang ketiga, leluasa menemukan pilihan di tempat belanja konvensional. Pembeli kadang merasa canggung ketika terlalu lama memilih-milih barang dan ditunggu oleh si penjaga toko. Bahkan Anda bisa merasa malu ketika tidak jadi membeli gara-gara tak menemukan barang yang cocok. Yang keempat, dapat membandingkan harga dengan cepat di dunia maya. Anda bisa langsung menemukan banyak toko dari berbagai penjual, apalagi ketika masuk ke marketplace yang layaknya mal online. Keuntungan ini adalah Anda bisa membandingkan harga dari berbagai toko beberapa dalam waktu singkat. 5. Harga bisa lebih murah karena ada pangkasan biaya operasional. Penjual biasanya memasang harga yang lebih murah ketimbang barang yang dijual secara konvensional. Hal ini pastinya menguntungkan bagi para pembeli karena bisa menghemat biaya. Oke, demikian penjelasan materi dari 5 topik tersebut. Apabila ada yang ingin bertanya bisa komen dan jangan lupa share video ini.